Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Rica Salandir. Sekarang gue lagi mau video ini nih, retik gue lagi mau makan retik Orange Glow 50% super dua madu nih teman-teman. Jadi dia baru saja pup tadi di pojokan sana, baru aja pup. Nah sekarang gue kasih lagi kasih makan lagi marmut gede. Jadi ya ini panjangnya 1,7an lah ya, kurang lebih 1,7. Terus dia doyannya marmut doang teman-teman, jadi gue harus beli marmut tiap minggu buat dia teman-teman. Tapi nggak apa-apa, resiko kita miara ular atau miara reptil, yang namanya kita miara hewan hidup ya pasti harus kita kasih makan juga teman-teman. Kita lihat aja proses dia makan. Sorry tadi gue nggak sempet video pas dia lagi strike nya teman-teman, tapi dia strike sendiri kok. Dia keren banget lah pokoknya, makannya rakus banget. Mungkin sekarang dia lagi nunggu momen buat nyaplok kepalanya. Dia masih mencari. Jadi kekuatan ular piton itu dari lilitannya teman-teman ya. Jadi kalau gigitan tuh sebagai penyangga. Jadi kalau misalkan gigitan tuh sebagai alat kuncinya, alat nahannya. Kalau kekuatan utamanya mah itu ya lilitannya teman-teman. Dan buat kalian yang suka retik kecil atau suka ular-ular kecil, gue saranin sih miaranya dari jenis Reticulatus SD ya teman-teman. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi ya size maksimalnya bisa ada di 3 meter, 3,2, 3,5. Beda sama Jampea agak gede dikit, dia bisa di 4 sampai 5 gitu. Cuman ya jarang sih sampai 5, paling 4 gitu. Kayak Jampea, kayu wadi yang kayak gitu. Nah dia lagi proses cari kepalanya teman-teman. Jadi kita nikmati aja proses dia cari kepalanya. Jadi yang gue seneng miara retik itu cara dia makan sama cara dia hunting cari makan teman-teman. Jadi cara dia strike, cara dia ngelilit mangsanya, cara dia makan gitu teman-teman. Jadi ini sih yang gue suka dari proses ular untuk makan mangsanya yang lebih besar dari badannya atau lebih besar dari 3 kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Itu gue suka banget ngelihatnya. Jadi ada kesan-kesan tersendiri sih teman-teman menurut gue. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu cuman gue, tapi nggak tahu juga kalian, kalau misalkan ngasih makan retik sama yang lebih besar dari badan atau dari kepalanya tuh ada apa ya namanya, ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi wah retik gue masuk nih, misalkan retik gue nih masuk tikus afkir nih, misalkan retik gue masuk nih ayam jumbo, ayam 3 kiloan, masuk sapi, masuk anak kambing gitu kan misalkan. Senang banget. Jadi apalagi kalau misalkan ular kita nggak dalam posisi mogok makan teman-teman, terus aja dipus. Tapi jangan terlalu overfeed teman-teman. Jadi ya cukup misalkan seminggu 1 kali, atau seminggu dikasih 2-3, itu cukup sih. Jangan terlalu overfeeding, takutnya kenapa-napa pas nanti dia udah gede teman-teman. Jadi kalau buat retik jenis super dwarf ini, yang jenis kecil ini, mau kita push juga nggak akan terlalu gede banget. Mungkin bakal gede, cuman nggak terlalu gede banget. Beda kalau sama di alamnya. Kalau di alamnya kan cuma panjang tapi badannya ramping. Tapi kalau misalkan dipiara sama kita, mungkin ada sedikit perbedaan ya, badannya jadi bulat gitu ya, bulat. Jadi karena makannya teratur, jadwal makannya rutin gitu. Masih ngelamun dia teman-teman, padahal habis pup dia tadi. Oke guys, nih mulai dia nyari kepalanya tuh guys. Dia udah mulai makan teman-teman. Jadi tadi gue tinggalin bentar, gue beres dulu kandang yang lain. Bisa aku udah salah. Nabi, nabi. Ini si Om awal. Mana hiji? Nah, itu si Om. Mau konek itu? Halus. Halus si Om itu koneknya.
cantik gitu. Jangan oh. Iya, anaknya. Nggak Sarua juga. Sarua. Kayak sama anaknya. So ya teman-teman, jadi gue lagi beres-beres juga, jadi agak berisik. Tuh dia lagi makan teman-teman. Sorry gue skip dulu karena lagi mau adzan teman-teman, jadi gue skip dulu. Nah udah mau habis teman-teman, jadi udah mulai mau habis. Sini. Tuh, jadi udah mau habis teman-teman. Masuknya cepat biasanya 10 menit atau 15 menit juga biasanya udah habis. Kita tunggu aja, kita liatin. Tuh kan yang paling bikin enak tuh lihat mereka makan gitu teman-teman. Udah mau habis teman-teman. Oh belum. Udah habis. Oh iya udah mau habis teman-teman, lihat tuh habis very big gitu. Wow. Lihat itu besar. Mantap sekali teman-teman.
Bayangkan bagaimana kalau misalkan tangan Anda masuk ke situ, teman-teman aja. Kalau tangan Anda masuk ke situ, habis kalian. Jadi kenapa nggak aneh kalau ular piton bisa memakan manusia? Ya mungkin karena pertama, mungkin yang dikira ular piton itu manusia itu mangsa. Terus yang kedua, kita mengganggu habitatnya. Yang ketiga, si ular piton itu mengira-ngira masuk nih nggak orang, masuk nih nggak manusia. Ternyata dia masuk. Biasanya ular yang mampu memakan manusia itu ular di atas 7 meter, teman-teman. Jadi mereka mampu memakan manusia. Karena kalau di hutan ular-ular besar itu cenderung menunggu mangsanya ya. Kalau misalkan kita nih ke hutan di siang hari, posisi dia tuh lagi menunggu mangsanya gitu. Dia nggak akan mungkin nyari makan di siang hari kalau nggak karena terpaksa, kalau nggak karena kelaparan banget gitu teman. Jadi kalau ular piton itu aktifnya di malam hari teman-teman. Kayak kemarin kan ada kasus yang apa yang namanya tuh, yang dimakan kan, ada manusia yang dimakan sama ular piton. Ya mungkin karena kitanya melalui jalurnya atau melalui jalur peristirahatannya, kita nggak sengaja lewat ke tempat dia sedang menunggu mangsanya, akhirnya kita digigit, dililit, dan kita dimakan. Biasanya ular rata-rata di atas 7 meter. Biasanya rata-rata yang jadi korban tuh orang Sulawesi ya. Retik Sulawesi itu karakternya emang mengerikan sih menurut saya. Jadi jarang ada yang jinak banget gitu, jarang ada beberapa, cuman jarang sampai jinak banget gitu. Rata-rata karakter orang Sulawesi itu temperamen, dev kandang gitu, seperti kayak gitu teman-teman. Jadi jarang jinak banget gitu. Beberapa kali gue miara emang ada yang jinak, cuman gak sejinak kayak retik-retik biasanya, nggak kayak retik Kalimantan, kayak Sumatera, Jawa gitu. Rata-rata retik Sulawesi ya, kita kalau misalkan udah size jumbo kita harus hati-hati teman-teman. Jadi karena terus dia makannya juga cepat banget teman-teman. Jadi kalau retik Sulawesi itu makannya tuh cepat banget, kayak tep 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 gitu. Misalkan dikasih ayam tep 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 langsung habis, tep 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 langsung habis gitu. Jadi cepat banget makannya gitu. Nggak tahu kenapa retik Sulawesi itu kalau misalkan dikasih makan tuh ajib banget gitu. Ini mungkin karena itu mereka bisa makan manusia gitu. Jarang ada kejadian orang Jawa gitu misalkan retik Jawa makan manusia, jarang sih. Kebanyakannya ke Kalimantan, Sumatera, sama Sulawesi gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang punya retik jumboan yang karakternya galak, disarankan jangan handle sendiri. Meskipun dia jinak, tapi kita kan nggak tahu ada masa birahi mereka, tiba-tiba strike, tiba-tiba gigit kalian. Kita nggak tahu tuh teman-teman. Jadi si marmutnya mulai berjalan di dalam perutnya teman-teman. Jadi tuh ini kelihatan kan, itu kelihatan tuh. Jadi si ular itu meregangkan otot-ototnya gitu, kanan kiri biar si itunya masuk ke dalam gitu, ke perutnya. Nah, kita lihat sebelah sini aja. Nah tuh keren banget teman-teman, asli sumpah keren banget tuh. Biasanya gue kasih 2 ekor sih, sekarang gue kasih 1 ekor aja lah. 1 ekor juga cukup. Di minggu depan kasih lagi. Jadi kalau gue ngasih makannya tuh sepupnya hitam dia ya, kayak itu tuh pupnya di pojokan. Nah itu tuh di pojokan. Jadi kalau misalkan dia udah pup, baru gue kasih makan lagi. Kalau dia belum pup ya nggak akan gue kasih makan gitu teman-teman. Keren sih menurut gua, keren banget retik. Nggak tahu retik tuh menjadi apa ya, hewan favorit gua gitu. Maksudnya hewan favorit di rumah gitu. Jadi selain salva atau ya biawak gitu, yang pertama ya retik. Jadi nggak ada jenis lain di rumah selain salva sama retik ya. Paling gue punya salva 1 atau 2 ekor gitu, sisanya retik semua. Jadi nggak tahu tuh, retik mah emang selalu di hati dah pokoknya ya. Mungkin kalian juga ngerasain ya, kalau misalkan kalian suka sama satu hewan, misalkan kalian suka sama kucing ya pasti kucing terus gitu mainnya. Jadi
kalian beli sesuatu yang lebih mahal, misalkan kayak gue ya, beli barang gitu, misalkan beli HP nih harga 3 juta, sayang banget kalau buat beli HP. Tapi kalau buat beli ular 5 juta, 10 juta atau berapa juta juga pasti dibeli gitu. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin kalian juga ngerasain ya karena hobi mungkin ya. Padahal yang lebih penting tuh ya misalkan HP atau bahan-bahan sembako di rumah gitu. Tapi serasa sayang banget gitu buat beli yang kayak gituan gitu. Tapi kalau misalkan beli ular harga segini ya nggak tahu kenapa nggak pernah lebar ka duit gitu, can pernah lebar kanu duit gitu ya. Pokoknya mah nggak tau lah, reticulatus pattern selalu di hati guys, sampai kapanpun ya, mungkin sampai gua nggak sanggup lagi miara ular sih, karena emang basic suka ular dari hobi, jadi nggak mikirin nggak mikirin makannya mahal atau enggaknya sih, nggak jadi masalah kalau buat gue ya. Namanya kita miara hewan ya harus disejahterakan lah hewannya, jangan tuh. Nih sorry, gue videonya tuh di luar kandang karena karakternya galak banget, jadi respon makannya mengerikan. Jadi respon makannya tuh dia nggak tahu mana makanan, nggak tahu mana tangan ownernya gitu. Itulah gobloknya ular itu, nggak bisa dibikin kayak kucing kayak anjing gitu, mana owner mana makanan dia tahu gitu. Kalau ular enggak, hebatnya ular tuh kayak gitu. Dan juga hebatnya enaknya miara reptil tuh bisa, apalagi ularnya bisa ditinggal beberapa minggu gitu. Misalkan kalian ada kerjaan di luar kota 2 minggu atau 1 bulan sekali, nggak apa-apa, kasih makan banyak dulu, kasih makan banyak aja. Misalkan kalian mau tinggalin 3 minggu atau sebulan, ya kalian kasih makan 3 atau 4 gitu, udah aman. Saya titipin tetangga, keluarga, teman, sahabat, selingkuhan, istri dan lain-lain bisa kasih makan gitu, nitip ngasih makan, masukin doang, lempar, udah makan, udah tinggalin. Nanti kalau kita pulang kita yang bersihin pupnya, tainya gitu teman-teman. Jadi nggak ribet lah kalau miara retik. Kata siapa miara retik ribet? Nggak ada yang ribet miara retik, kecuali kalau misalkan kalian punya lebih dari 10 terus jumbo terus dikasih makannya kepala ayam, mencret teman-teman, dikasih kepala ayam mah apalagi tiran yang ada bulunya, wah mantap. Apalagi kalau nanti pas dia muntah pas mencet, baunya guys, baunya mambu. Ya usahakan ya, kalau misalkan punya 1 atau 2 ekor ya usahakanlah makannya yang bagus, kasih red, kelinci, marmut. Masa kalian punya retik albino makannya kepala ayam? Malu dong sama ularnya bisa aja beli ular mahal tapi pakannya kok pakan murah, kepala ayam lagi. Janganlah ya, kasih tiren aja, tiren lebih baik dibanding kepala ayam menurut gua ya, tapi nggak tahu menurut orang lain. Tapi menurut gua emang tiren the best sih, selain murahan selain murah, cuman dia nggak mengandung obat-obatan. Takutnya kan kalau kepala ayam, kalau misalnya kita beli kepala ayam di tukang kepala ayam, takutnya nggak laku sehari, dimasukin freezer, nggak laku sehari dimasukin lagi freezer, takutnya pakai obat formalin atau apa, kita nggak tahu. Jadi mending kita pakai tiren, baru turun langsung habis gitu, langsung kita kasihin. Oke, udah mungkin ya, udah beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam landir, salam selakangan, salam satu hobi, Ratikers Indonesia. Jangan lupa klik comment and subscribe and share jika video gue bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.